Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika hari ini terdengar luas sebagai pemberitaan yang menuai polemik yang begitu luar biasa? Ketika instruksi Ketua Umum PDIP yang melarang kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah, baik di tingkat 1 maupun tingkat 2, untuk tidak boleh datang dalam acara retret di Akademi Militer Magelang. Apakah ini adalah bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto? Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya sudah mengatakan bahwa ketika ada instruksi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melarang kadernya hadir dalam acara retret di Akmil Magelang, itu bisa dikategorikan sebagai pemberontakan terhadap arah kebijakan pemerintahan pusat yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dalam diskusi kali ini saya ingin menawarkan sebuah tesis. Apa yang dilakukan ini sebagai bentuk pembangkangan yang kita kenal. Ada istilah pembangkangan sipil, tetapi juga ada istilah pembangkangan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap pemerintahan yang sah, dan itu bisa juga dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa tindakan yang hal ini ditunjukkan oleh seluruh kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sama sekali tidak menunjukkan kedewasaan dalam memahami regulasi yang berkembang di tanah air kita. Selalu saja ada upaya untuk membuat narasi-narasi yang dibangun secara sadar bahwa apa yang terjadi pada Sekretaris Jenderal PDIP yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan pada akhirnya kemarin ia ditahan oleh KPK, itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang murni politik. Padahal sudah berulang-ulang dikatakan oleh pemerintah bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi tindakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Jadi sikap pemerintahan Prabowo Subianto dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto sangat jelas dan terang benderang bahwa pemerintah tidak pada kapasitasnya untuk membuat persoalan ini semakin runyam dan kacau karena intervensi politik atau kekuasaan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks ini teman-teman, kita bisa menanggapi bahwa tindakan yang dilakukan oleh kekuatan PDIP yang terrepresentasi pada surat instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kepada seluruh kadernya yang telah terpilih sebagai kepala daerah, itu juga memperlihatkan bahwa ada sikap yang tidak menunjukkan sikap kedewasaan dalam memahami dinamika hukum dan politik yang ada di tanah air kita. Ada upaya yang secara sadar dan sengaja untuk mencampur adukan hukum dengan politik. Padahal kedua hal ini sudah terang benderang dipisahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga ketika mereka terang benderang tidak hadir dalam undangan Presiden Prabowo Subianto, maka ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang disebut pemberontakan atau bahkan tindakan yang membangkang pada pemerintahan pusat, dan ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi atau melawan konstitusi atau melanggar konstitusi. Jika hal ini bisa terjadi, maka secara hukum sebetulnya kader-kader PDIP yang telah ditetapkan sebagai mereka yang duduk dalam jabatan kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 sebagai wali kota atau sebagai bupati, maka mereka dapat dikategorikan juga telah menciderai
konstitusi yang ada, melawan konstitusi, dan karena itu bisa dikategorikan sebagai melakukan tindakan pembangkangan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Kalau hal itu terjadi, maka apa yang selama ini dituduhkan bahwa PDIP adalah partai yang demokratis ternyata tidak berbanding lurus. Ternyata PDIP justru menjadi batu sandungan bagi penguatan demokrasi di tanah air kita. Jika hal itu terjadi, maka sungguh sangat disayangkan.